screen mengenai budaya keselamatan keamanan. Sudah terlihat tayangan saya? Halo? Ya, Pak. Oke, terima kasih responnya. Baik, kita menginjak pada sesi kedua, pengantar budaya keselamatan dan budaya keamanan. Jadi saya punya waktu sampai jam 2 jam pelajaran ya, sampai jam 3:04 mungkin. Tapi di sela itu nanti ada break. Baik, saya akan langsung masuk ke materi budaya keselamatan dan keamanan. Jadi ini saya akan sampaikan secara berurutan, pertama mengenai budaya keselamatan, kemudian budaya keamanan, dan terakhir adalah upaya harmonisasi antara dua budaya ini. Dalam setiap kegiatan tentu saja ada potensi-potensi bahaya atau kejadian yang tidak kita inginkan, misalnya kebakaran gitu ya, atau kapal tenggelam, atau tsunami yang menghantam reaktor Fukushima, itu tidak bisa kita hindari. Nah, hal-hal lain juga banyak terjadi, potensi kimia, misalnya bahaya dari sisi kimia, dan khususnya radiasi kita ya. Ini bahaya-bahaya ini perlu kita antisipasi, termasuk resikonya supaya tidak terjadi dan tidak menimbulkan kerugian. Pelatihan mengenai budaya keselamatan dan budaya keamanan ini bermanfaat dalam hal pertama, secara langsung akan membangun budaya keselamatan dan keamanan dalam dari sisi individu atau pegawai. Itu kesadaran tentang budaya keselamatan dan keamanan itu penting dalam membangun keselamatan dan keamanan. Kemudian dengan adanya budaya keselamatan itu akan menguatkan keselamatan dan keamanan fasilitas itu sendiri, dan pada akhirnya akan melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Ini manfaat pelatihannya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta dapat menjelaskan apa itu budaya keselamatan dan apa itu budaya keamanan di instalasi nuklir masing-masing. Indikatornya adalah dapat menyebutkan pengertian budaya keselamatan dan budaya keamanan. Ini indikatornya dua sebetulnya, tapi sekaligus saya sebutkan. Kemudian menjelaskan karakteristik budaya keselamatan dan budaya keamanan, menjelaskan peran pemimpin dalam budaya keselamatan dan budaya keamanan, dan menjelaskan peran individu dalam budaya keselamatan dan budaya keamanan. Terakhir yang tidak saya sebutkan ini adalah menjelaskan mengenai proses atau evaluasi tahapan perkembangan budaya keselamatan dan keamanan. Saya mulai sesi 1, nanti mudah-mudahan saya punya waktu 45 menit sampai setengah 3 nanti mengenai budaya keselamatan nuklir. Yang akan saya bahas dalam budaya keselamatan ini adalah mengenai konsep budaya itu sendiri. Jadi konsep budaya ini nanti juga akan melingkupi juga mengenai konsep budaya keamanan. Ya. Kemudian sejarah perkembangan budaya keselamatan di IAEA, bagaimana itu sehingga muncul konsep-konsep budaya keselamatan. Kemudian inti dari budaya keselamatan itu sendiri yaitu karakteristik dan atribut dalam budaya keselamatan. Itu nanti akan saya sampaikan. Kemudian berbagai bentuk budaya. Nah, sebelum lebih jauh, perlu saya sampaikan adanya beberapa peraturan yang terkait dengan budaya keselamatan. Peraturan yang terkait dengan budaya keselamatan antara lain dari IAEA, itu sekarang yang terakhir terbit ada IAEA Safety Requirement geser Part 2, yaitu tentang leadership dan manajemen for safety. Nah, ini saya sudah singgung tadi dalam presentasi sistem manajemen, sejarahnya bagaimana ini terbit. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 97 yang peraturan tertinggi tentang ketenagakerjaan, dan kemudian mengenai budaya keselamatan itu di Batan, itu saya sebutkan Batan sekarang, itu peraturan nomor 4 tahun 2019 mengenai penerapan keselamatan. Dan kita mengacu juga pada safety guide GSG 35 ya, sistem manajemen untuk instalasi nuklir. Nah, ini beberapa yang terkait. Lebih detail lagi
seperti ini landasan hukumnya. Jadi memang budaya keselamatan itu wajib diterapkan. Itu pertama muncul dari kejadian kecelakaan mobil tahun 1986. Itu kemudian muncul budaya keselamatan. Nah, pada tahun 99 berikutnya disepakati bahwa budaya keselamatan itu juga diterapkan pada reaktor nuklir, instalasi nuklir, dan fasilitas radiasi lainnya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam undang-undang itu juga diatur dalam pasal 15 ayat 4 meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menumbuhkan budaya keselamatan di bidang nuklir, itu undang-undang. Itu diatur lebih detail lagi setelah undang-undang turunannya, itu adalah peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2007 yang ini sebetulnya sudah dicabut dengan PP 45 tahun 2023 yang terbit akhir September kemarin. Jadi ini agak buru-buru yang muncul, belum sempat kita pelajari gitu. Tapi kurang lebih ada klausul-klausulnya. Kalau di PP nomor 33 itu diatur dalam pasal 7 mengenai keselamatan. Nah, turunan dari PP 33 inilah yang dibuat menjadi peraturan Kepala Badan nomor 200 atau yang peraturan Kepala Badan nomor 4 yang merevisi ini tentang penerapan budaya keselamatan. Nah, saat ini sudah terbit PP nomor 45 tahun 2023 tentang keselamatan radiasi pengionan dan keamanan zat radioaktif. Ini di materi peraturan perundangan tindak nukliran mungkin sudah disampaikan sedikit banyak, sudah disinggung. Saya hanya menggarisbawahi di situ ada pasal tentang budaya keselamatan dan atau budaya keamanan yang wajib diterapkan oleh para pekerja radiasi, yaitu pada pasal 131. Mudah-mudahan semua sudah punya peraturan pemerintah ini. Nanti kalau enggak mungkin di-share di LMS. Ini adalah landasan hukumnya. Sekarang kita melihat secara lebih detail di geser patu. Itu tercantum dalam persyaratan nomor 12, yaitu safety culture, budaya keselamatan, di mana individu setiap perorangan organisasi dari manajer senior ke bawah itu harus menumbuh kembangkan budaya keselamatan yang kuat. Kepemimpinan dan sistem manajemen keselamatan harus mengarah pada penguatan dan penetapan budaya keselamatan yang kuat. Ini adalah GSR, ya, requirement, jadi persyaratan yang wajib diterapkan. Dokumen lain yang terkait dengan keselamatan ini ada banyak, ya, dari safety fundamental, safety requirement, safety guide, safety series, safety report series, tech doc juga ada semua. Nanti silahkan diakses kalau ingin mendalami tentang budaya keselamatan di IAIA. Nah, apa itu keselamatan dan apa itu budaya keselamatan? Mari kita lihat definisinya. Sebetulnya di dunia ini terdapat berbagai definisi budaya. Yang terkenal itu adalah budaya organisasi yang diterbitkan atau disampaikan oleh Profesor Edgar Sein. Namun secara umum definisi budaya ini bisa menjadi dua. Yang pertama adalah sebagai pola perilaku dan interaksi. Yang kedua adalah pola pikir, sistem pemikiran manusia dalam menghadapi suatu kondisi. Ada dua. Secara rinci definisi keselamatan ada di berbagai tempat, contohnya ya, ini saya ambil contohnya untuk di K3 atau di Kemenaker, ya. Kemenaker itu definisinya adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, ini dari Kemenaker. Kemudian dari Badan Keselamatan Radiasi, maksudnya dari Bapeten ini ya, definisinya keselamatan radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja atau masyarakat dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi. Ini beberapa definisi yang ada di sana. Kemudian kita lihat definisi budaya keselamatan yang dari IAIA. Budaya keselamatan adalah seperangkat karakteristik dan sikap dalam organisasi dan individu
yang menempatkan masalah proteksi dan keselamatan sebagai prioritas utama. Di info juga ada definisinya, ini contoh di Queensland ya, Queensland Australia itu juga ada contoh definisi budaya keselamatan. Namun yang berlaku di ekspatan itu adalah seperti ini. Budaya keselamatan adalah gabungan karakteristik, sikap, dan perilaku pada organisasi dan individu yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Jadi selain perilaku juga sikap atau pola pikir, dua-duanya masuk. Serta karakteristik
Bapak Ibu peserta, ada kendala terkait internet, mohon ditunggu sebentar ya. Mohon maaf, jaringan di Serpong mati. Sekarang sudah balik lagi ya. Baik, kita mulai. Saya ganti jaringan dulu, mudah-mudahan tidak terkendala. Apakah saya bisa online? Suara saya terdengar? Terdengar Pak Bayu. Ya, sudah sambung lagi. Di Serpong itu sering. Mudah-mudahan nggak Pak. lagi. Saya kehilangan waktu banyak, 20 menit lagi. Saya mungkin juga akan skip beberapa butir tentang tayangan saya. Saya akan langsung ke tayangan saya. Sudah terlihat? Saya akan langsung ke karakteristik. Baik, kita akan melihat karakteristik budaya keselamatan. Karakteristik budaya keselamatan itu ada 5, kemudian dibagi lagi menjadi 37 atribut. Nah, ya, kan 37 atribut. 5 apa? 5 karakteristik dan 37 atribut. Kalau Bapak Ibu pernah mengisi survei tentang budaya keselamatan, itu ada 37 atau 38 pertanyaan. Atau 39 ya, yang waktu masih ekspatan terakhir itu 39 pertanyaan. Ini sebetulnya sejatinya ada 37 atribut budaya keselamatan. Itu ada di mana kalau Bapak Ibu tanya, itu ada di Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019. Itu mengambil dari mana sumbernya? Itu adalah di GSG 35. Itu didetailkan di sana, GSG 35 kalau mau lihat detailnya. Mari kita lihat satu persatu. Karakteristik yang pertama adalah keselamatan sebagai nilai yang diakui dan dipahami. Ada 6 atribut, nanti akan saya sampaikan. Kemudian kepemimpinan dalam keselamatan 10 atribut, akuntabilitas keselamatan 5 atribut, keselamatan yang terintegrasi dalam setiap kegiatan 9 atribut, dan keselamatan sebagai penggerak pembelajaran itu ada 7 atribut. Mari kita lihat masing-masing. Karakteristik yang pertama itu adalah keselamatan sebagai nilai yang diakui dan dipahami. Itu ada 6 atribut. Jadi prioritas terhadap keselamatan dapat dilihat, dapat kita lihat dalam dokumentasi, komunikasi atau misalnya rapat dan lain-lain, dan proses pengambilan keputusan. Kemudian keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam alokasi sumber daya termasuk finansial. Kemudian hal terkait keselamatan ada dalam rencana kegiatan atau rencana kerja. Kemudian pelaksanaan proses atau kegiatan itu harmonis dengan langkah-langkah keselamatan. Nah, Bapak Ibu, misalnya dalam kegiatan PPR ini juga diharapkan ya kalau keselamatan sudah bagus itu dapat berjalan secara harmonis dengan pelaksana fungsi ya dalam kegiatan sehari-hari mereka. Kemudian pendekatan yang praktik dan jangka panjang dalam isu-isu keselamatan. Atribut terakhir adalah taat dan peduli terhadap keselamatan, itu diapresiasi oleh setiap orang, baik formal maupun informal. Kita lihat atribut untuk karakteristik 2, yaitu kepemimpinan dalam keselamatan. Ciri-cirinya apa? Suatu pemimpin sudah memenuhi budaya keselamatan atau menerapkan keselamatan. Yaitu yang pertama,
mohon maaf di sini judulnya masih kepala unit kerja, ini sebetulnya kepala instalasi atau kepala organisasi, gitu ya. Itu menunjukkan komitmen yang jelas tentang keselamatan. Kemudian komitmen keselamatan dari para pejabat struktural, jadi selain dari direktur juga para pejabat apa ya, sekarang bukan pejabat sih namanya, tetap pelaksana fungsi juga, yaitu koordinator dan subkoordinator. Itu terlihat dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Kemudian kepemimpinan dalam keselamatan juga terlibat dalam keterlibatan para pejabat manajerial dalam kegiatan yang berhubungan dengan keselamatan. Kemudian keterampilan atau pelatihan atau kepemimpinan dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan. Dan kepala unit kerja atau para pimpinan itu menjamin ketersediaan pegawai. Ini mungkin yang kurang ya, nomor 5 ini, karena mekanismenya di BRIN itu adalah penempatan itu berdasarkan sukarela, jadi kesukaan masing-masing mau milih di mana. Ini dampaknya adalah belum tentu jumlah pegawainya itu sesuai. Di satu sisi ada suatu fungsi yang pegawainya kebanyakan, mungkin terjadi seperti itu, dan sampai sekarang ini juga belum apa istilahnya diratakan atau didistribusikan pegawainya sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Ini mungkin skornya rendah kalau kita skor ya. Kemudian selain itu juga melibatkan pegawai dalam meningkatkan keselamatan. Implikasi terhadap keselamatan dipertimbangkan dari proses perubahan organisasi dan seterusnya. Kemudian untuk karakteristik ketiga itu akuntabilitas keselamatan. Atributnya adalah ada hubungan baik dengan badan pengawas atau instansi eksternal. Kemudian peran dan tanggung jawab masing-masing individu jelas terdefinisi. Peran dan tanggung jawabnya loh ya, tanggung jawabnya juga jelas. Kemudian setiap pegawai patuh pada prosedur. Kemudian delegasi wewenang berjalan dengan tepat. Ya, kemudian setiap individu juga memiliki rasa peduli yang tinggi pada keselamatan. Karakteristik keempat itu keselamatan yang terintegrasi dalam setiap kegiatan. Itu atributnya atau ciri-cirinya itu adalah saling percaya pada setiap individu ya dengan pegawai yang lain. Kemudian unit kerja atau di sini dalam hal ini instalasi menerapkan keselamatan kerja, keselamatan nuklir, dan keselamatan lingkungan. Kemudian dokumen SOP misalnya itu sudah berkualitas baik dan memenuhi peraturan. Alur proses kegiatan dari perencanaan sampai evaluasi kaji ulang sudah berjalan dengan baik. Setiap individu mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam melaksanakan fungsinya. Ini keselamatan terintegrasi dalam setiap kegiatan. Dan seterusnya kita lihat karakteristik kelima, di mana keselamatan adalah penggerak pembelajaran. Itu cirinya adalah di mana individu itu memiliki sikap mau bertanya atau sikap penasaran gitu ya, sikap mencari tahu, yang mau mencari tahu. Setiap individu didorong untuk melaporkan kondisi yang tidak selamat atau berbahaya secara bebas dan terbuka. Kemudian hasil audit penilaian internal dan eksternal dan hasil penilaian diri termasuk penilaian diri ya digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu sebagian mungkin sudah mengisi RKI yang berkerja evaluasi itu sebagai penilaian diri, itu nanti digunakan untuk mengevaluasi kinerja keselamatan. Termasuk juga Bapak Ibu sudah mengisi kertas kerja manajemen risiko, itu juga bagian dari evaluasi keselamatan. Ya. Pengalaman yang terkait di keselamatan baik di dalam maupun di luar, nah ini bukan kelihatan kalau sekarang di BRIN, digunakan untuk proses pembelajaran. Jadi untungnya sekarang kita bisa googling gitu ya, nyari informasi itu banyak sekali di luar sana, bisa diterapkan di instalasi. Oke, selanjutnya seperempat jam ya waktunya. Saya sandera Bapak Ibu untuk melanjutkan karena tadi sempat mati internet dan mati Zoom-nya. Tidak ada break, tapi silahkan kalau ada yang mau ke belakang atau
ambil minum, istirahat sebentar, silahkan. Saya tetap akan melanjutkan materi ini. Ya, mohon maaf karena terkendala banyak, tapi saya mengambil waktu istirahat Bapak Ibu sekalian. Ini poin terakhir dari materi budaya keselamatan, pengenalan budaya keselamatan. Kita perlu melihat perkembangan budaya keselamatan, sudah sejauh mana budaya keselamatan itu berkembang di instalasi Bapak Ibu. Tahap yang pertama itu paling kiri, yang bawah masih hijau, ini contohnya kalau buah gitu ya, masih hijau, masih asam gitu ya, masih pahit gitu. Keselamatan dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Jadi semata keselamatan itu hanya karena ada peraturannya. Ya, budaya keselamatan itu menjadi cirinya adalah pada takut peraturan. Gitu. Jadi semata hanya mikir, misalnya, ya keselamatan dilaksanakan karena jadi temuan inspeksi. Gitu ya, itu contohnya budaya keselamatan hanya melulu berfokus pada peraturan. Namun kalau sudah berkembang, budaya keselamatan itu masuk tahap kedua, di mana kinerja keselamatan itu menjadi tujuan organisasi. Setiap kegiatan, setiap proses, setiap interaksi itu selalu mempertimbangkan keselamatan dan salah satu indikator keberhasilan layanan, indikator keberhasilan fasilitas itu adalah tercapainya keselamatan. Itu contohnya ya. Itu adalah tahap kedua. Jadi semua fokus pada pokoknya keselamatan, bukan pokoknya peraturan gitu. Pokoknya keselamatan. Tetapi yang sudah orange atau merah sudah matang gitu ya, budaya keselamatan sudah matang, itu adalah kinerja keselamatan selalu dapat ditingkatkan. Artinya apa? Kita dapat melihat bahwa kinerja keselamatan itu selalu meningkat, selalu semakin baik keselamatannya. Itu adalah tahap 3. Kalau sudah matang seperti itu yang terjadi. Nah, ini indikator-indikator perkembangan budaya keselamatan. Manfaatnya saya akan skip, saya mengejar waktu, saya akan langsung ke sesi kedua, budaya keamanan nuklir. Kita lihat budaya keamanan nuklir. Jujur, kalau boleh saya sampaikan, budaya keamanan nuklir itu polanya mirip dengan budaya keselamatan nuklir. Karena apa? Budaya keamanan nuklir itu muncul belakangan atau dikembangkan belakangan jauh setelah budaya keselamatan nuklir berkembang, sehingga pola-pola pendekatannya, metode, konsep, dan lain-lain, definisi bahkan itu mirip dengan budaya keselamatan nuklir. Mudah-mudahan nggak rancu atau nggak bingung ya, karena mirip jadi malah bingung. Gitu. Kita lihat sekarang kita akan membahas budaya keamanan dari sisi apa itu definisinya budaya keamanan. Kemudian peran dan tanggung jawab masing-masing tadi untuk budaya keselamatan juga ada. Kemudian karakteristiknya ini jauh lebih banyak dari budaya keselamatan, tapi mohon bersabar ya. Kemudian bagaimana peningkatan, ini tidak akan saya bahas peningkatan budaya keamanan. Ya kembali sama dengan teori budaya keselamatan di sini mengacu pada Profesor Edgar Sein tentang fenomena gunung es. Jadi model budaya keselamatan maupun model budaya keamanan itu mengacu pada model budaya organisasi, di mana lapisan teratas yang kelihatan itu disebut artefak, ya kelihatan itu indikatornya pasif atau kelihatan dapat diukur itu paling atas. Kemudian model sedikit sublayer atau lapisan di bawah permukaan itu adalah nilai-nilai atau norma atau keyakinan. Ini akan membentuk perilaku atau sikap. Ya. Tapi yang paling bawah, lapisan paling bawah dari gunung es itu adalah asumsi dasar, di mana semua dalam anggota kelompok dalam suatu, kalau kita istilahnya pegawai dalam satu organisasi itu meyakini hal yang sama, dan itu akan bertindak atau bereaksi dengan cara yang sama karena ada asumsi yang sama, ya, asumsi dasarnya sama. Ya, ini adalah model gunung es. Ini akan kita terapkan dalam konsep atau model budaya keamanan nuklir. Tapi sebelum lebih jauh, sedikit akan saya singgung, tapi ini nanti mungkin juga disinggung oleh pemateri berikutnya mengenai keamanan nuklir. Definisinya adalah upaya untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon pencurian, sabotase, akses tidak sah, dan pemindahan yang tidak sah terhadap bahan nuklir atau zat radioaktif. Di dalamnya termasuk definisi proteksi fisik. Nah, kemudian apa itu budaya keamanan nuklir? Kalau diperhatikan ya, saya akan bacakan nanti mirip-mirip dengan budaya keselamatan. Definisi budaya keamanan nuklir adalah
serangkaian karakteristik sikap dan perilaku individu dan organisasi yang mendukung, meningkatkan, dan mempertahankan keamanan nuklir. Jadi mirip definisinya. Sekali lagi, definisi budaya keamanan nuklir adalah serangkaian karakteristik sikap dan perilaku individu, organisasi, dan instansi dalam mendukung dan meningkatkan serta mempertahankan keamanan nuklir. Tujuannya adalah mewujudkan keamanan nuklir yang efektif. Dampak ini saya akan lewati. Kemudian penerapannya bagaimana? Penerapan budaya keamanan. Ini ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini mirip juga dengan keselamatan tadi, ya, ada peran negara, peran organisasi atau perusahaan, kemudian peran para pimpinan, struktural, manajer, direktur, kemudian sikap individu. Ini akan saya uraikan satu persatu peran dan tanggung jawabnya. Yang pertama mengenai organisasi. Organisasi itu menyusun atau menetapkan kebijakan keamanan, kemudian membentuk struktur manajemen atas organisasi, menyediakan sumber daya, dan melakukan kaji ulang dan peningkatan. Sedangkan peran pimpinan dalam hal budaya keamanan ini adalah menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing, kemudian melakukan kendali keamanan, memberikan kualifikasi dan pelatihan, memberi motivasi, ini penting juga, dan melakukan audit dan kaji ulang dalam setiap proses kegiatan. Sedangkan sikap individu atau sikap Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pelaksana fungsi ini sikapnya adalah pertama sikap bertanya atau sikap penasaran atau sikap curiga atau sikap ingin tahu, sama dengan atribut budaya keselamatan, ya, sama. Kemudian pendekatan yang ketat terhadap kegiatan dan kewaspadaan. Nah, ini berkaitan yang sedikit berbeda. Jadi kewaspadaan ini khas untuk budaya keamanan. Kemudian kecepatan bereaksi ini penting juga. Nah, secara detail karakteristik budaya keamanan seperti apa? Ini juga mengacu pada pola atau fenomena gunung es, di mana ada 3 lapisan. Di sini tujuan utamanya penerapan budaya keamanan adalah keamanan nuklir yang efektif. Di sini ada 3 lapis, yaitu lapis yang ada orange dan ungu, ini yang di atas itu adalah karakteristik sistem manajemen atau bahasa lainnya karakteristik organisasi, gitu ya. Itu ada berapa ini? 1, 10, 15, 17. Ada 17 indikator, ya, ada 17 karakteristik, ya, karakteristik sistem manajemen menjadi 17. Kemudian yang kanan ini ada perilaku atau karakteristik pemimpinan dan perilaku personil. Untuk pemimpinan ada 8 dan untuk personil ada 5. Ini nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian lapisan di bawahnya atau sub layer di bawahnya dari artefak, jadi yang ini artefak yang atas ini. Kemudian lapisan bawahnya adalah prinsip-prinsip atau norma atau nilai-nilai. Di sini ada 5 prinsip untuk memandu keputusan dan perilaku yang mempengaruhi perilaku. Ya, itu adalah motivasi, kepemimpinan, komitmen, dan seterusnya. Namun lapisan paling bawah itu asumsi dasar, ya, kalau skemanya Edgarsin tadi asumsi dasar itu adalah mengenai kepercayaan dan sikap, di mana ada 2 butir asumsi dasar dalam budaya keamanan yang ditekankan di sini. Yang pertama bahwa ancaman itu nyata, ya, ancaman itu nyata dan benar terjadi. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di berita mengenai katakanlah terorisme atau bom, gitu ya, pencurian sudah pasti banyak terjadi pencurian. Nah, itu juga akan mengancam instalasi nuklir atau bahan nuklir zat radioaktif, itu akan mengancam juga, termasuk terorisme. Mungkin yang sekarang kelihatan itu perang, ya, perang di mana di Rusia dan Ukraina itu kan juga menyerang reaktor nuklir. Nah, itu bahan nuklirnya bagaimana, ini kan kita jadi penasaran. Kemudian kepercayaan sikap yang kedua adalah keamanan nuklir itu penting. Kalau mengetahui ada ancaman, maka keamanan nuklir itu penting. Nah, ini 2 sikap dasar yang perlu dikuasai. Ini sudah saya bahas tadi. Kemudian secara detail mengenai prinsip-prinsip atau nilai-nilai. Itu di dalam satu organisasi itu harus ada motivasi, kepemimpinan, komitmen dan tanggung jawab,
profesionalisme dan kompetensi, pembelajaran dan peningkatan. Ini ada 5 prinsip. 5 prinsip ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku para pegawai maupun pimpinan dan juga karakteristik organisasi. Nah, ini banyak, ada berapa, 17, 8, 25, tambah 5, 30. Ada 30 karakteristik untuk budaya keamanan, dan indikatornya itu jauh lebih banyak lagi ya, 300-an, 312 atau berapa gitu ya. Indikatornya banyak sekali. Ini jauh berbeda dengan budaya keselamatan yang karakteristiknya hanya 5 dan atributnya atau indikatornya hanya 37. Ini banyak sekali. Saya tidak akan sempat atau punya waktu untuk membahas satu persatu semua indikator ini. Bapak Ibu dapat mengaksesnya dalam dokumen IAA, khususnya NSS 7 dan lebih detail lagi NST 38, NSS 38T namanya, itu lebih detail lagi. Nah, kalau kita lihat tadi ada perkembangan budaya keselamatan, di sini juga ada teori evolusi perkembangan budaya keamanan nuklir. Ini juga terus terang diakui oleh penyusunnya bahwa ini mengacu pada tahapan perkembangan budaya keselamatan. Ini Bapak Ibu dapat lihat di IAEA NSS 38T yang baru saya sebutkan tadi, bisa dicari atau nanti di share di LMS. Nah, yang pertama adalah keamanan nuklir didasarkan hanya pada peraturan dan regulasi. Sama ya tadi dengan keselamatan. Kemudian keamanan nuklir merupakan tujuan organisasi. Dan tahapan evolusi tertinggi adalah keamanan nuklir selalu berkembang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, keamanan nuklir dari ex-Batan atau selama di Batan dan masuk jadi BRIN sekarang bagaimana? Kira-kira pada tahap mana nih budaya keamanannya? Jadi kalau kita lihat nih, kita kembali ke dasar lagi. Keamanan nuklir hanya mengacu pada peraturan dan regulasi. Itu sama dengan keselamatan juga kembali ke dasar gitu ya, ke evolusi satu. Karena budaya itu sama ya, nggak bisa dipisahkan sebetulnya. Keselamatan, keamanan, atau budaya organisasi. Maka itu kalau levelnya di level 1 ya semua level 1. Sama ini yang prihatin ya bagi kita semua. Bapak Ibu semua mau pelajari, mengikuti mata pelatihan ini mengenai keselamatan dan budaya keamanan diharapkan berkontribusi dalam penumbuh kembangan budaya organisasi yang melalui penerapan budaya keselamatan dan budaya keamanan. Nah, sekarang saya berkali-kali mengatakan budaya keamanan dan budaya keselamatan, hubungannya bagaimana sih? Nah, hubungannya itu ada 2 ciri-ciri ya. Kepemimpinan dan manajemen bisa disatukan, baik keselamatan maupun keamanan. Kemudian proteksinya bisa dioptimalkan, jadi memenuhi keselamatan maupun memenuhi keamanan, ini bisa sama. Kemudian defense in depth itu sama, di keamanan ada, di keselamatan ada. Siapsiagaan dan penanganan daratan sama. Ya. Yang sedikit berbeda itu adalah mengenai pengelolaan informasi. Kalau informasi keamanan itu kan banyak rahasianya, itu saja yang berbeda. Selanjutnya, kalau ingin mendalami lebih lanjut mengenai harmonisasi atau antarmuka antara keselamatan dan budaya keamanan, itu bisa mulai melihat dari INSAK 24 tahun 2010, judulnya adalah Interface Between Safety and Security at Nuclear Power Plant. Ini tidak bicara budaya ya, tapi bicara kegiatan atau implementasi safety dan security. Tetapi di dalamnya akan terlihat bahwa ada kemiripan, kesamaan, dan juga di-highlight di garis bawahi perbedaannya. Kemudian yang masih menjadi draft itu adalah working document, itu diedarkan atau terbit 2020 masih draft. Itu judulnya adalah A Harmonized Safety Culture Model, dari gimana ini tidak berkaitan dengan security ya, tetapi safety culture ini kan tadi saya katakan banyak definisi di banyak organisasi di berbagai belahan dunia. Nah, ini IAEA berinisiatif mengumpulkan banyak organisasi, itu banyak, baik itu IAEA sendiri, WANO, INPO, WINS ya, itu semua dikumpulkan, termasuk untuk ILO ya, untuk Depnaker itu ILO yang diacu, itu dikumpulkan dan menyusun suatu dokumen yang menyatukan berbagai model
budaya keselamatan. Nah, ini rencananya nanti akan dimasukkan dalam lampiran GSG 31 revisi. Ya, jadi GSG 31 ini sedang direvisi, dan di dalam lampirannya nanti akan dimasukkan budaya keselamatan yang sudah diselaraskan atau diharmoniskan dengan dokumen lainnya. Di Indonesia sendiri sudah pernah ada kegiatan harmonisasi budaya keselamatan dan keamanan. Dipahami bahwa harmonisasi akan membentuk budaya yang lebih besar, yaitu budaya kerja maupun budaya organisasi. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam instalasi nuklir itu pasti ada budaya keselamatan dan juga ada budaya keamanan. Nah, dua-duanya ini harus berkembang selaras dan diharmoniskan, dan itu akan mewujudkan budaya organisasi. Nah, istilah organisasi sendiri sekarang ini saya secara pribadi belum yakin budaya organisasi BRIN atau budaya organisasi DPFK khusus, gitu ya. Mana yang lebih tepat ya? Kalau budaya kerja mungkin kalau kita kita sandingkan gitu ya antara budaya kerja DPFK atau RDN dengan budaya kerja dari personel X instansi lain dari WIPI atau BPT, mungkin terlihat berbeda. Saya belum pernah, saya tertarik juga kalau kita bisa survei masing-masing ya, X LIPI bagaimana, X BPT bagaimana, dan X instansi lain bagaimana, dengan budaya kerja DPFK atau X-Katan, itu perlu disandingkan. Mungkin akan kelihatan berbeda. Nah, tapi dalam konteks ini kita perlu harmoniskan sekali lagi budaya keselamatan dan keamanan. Kemudian untuk mengintegrasikan itu kita perlu perhatikan unsur-unsur budaya atau unsur budaya itu kalau dalam istilah saya tadi adalah karakteristik dan atribut ataupun indikator. Itu banyak yang sama. Tadi kalau kita perhatikan, kita sandingkan itu banyak yang sama. Itu harus lebih diperhatikan dalam konteks harmonisasi. Kemudian ada yang mirip, itu sedikit lebih rendah levelnya. Kemudian ada yang sulit digabung. Indikator keselamatan beda jauh dengan indikator keamanan, dan yang paling rendah unsur-unsur atau atribut indikator itu tidak dapat digabung. Dan ini juga menjadi PR kalau tidak dapat digabung, harus dua-duanya dikembangkan, dijalankan masing-masing, dan itu tentu saja membutuhkan upaya, membutuhkan biaya, membutuhkan sumber daya manusia yang lebih kalau tidak dapat digabung. Ini PR yang penting untuk menggabungkan ya unsur-unsur atau atribut indikator budaya tadi menjadi satu. Nah, poin berikutnya adalah tidak hanya sekedar harmonisasi, tapi mengubah budaya lebih penting. Dalam konteks BRIN ini, istilahnya mungkin nggak tepat ya. Jadi bukan mengubah budaya, memang harus membentuk ya budaya organisasi baru. BRIN ini organisasi baru, harus membentuk budaya, bukan mengubah budaya. Saya rasa pelajaran ini, Bapak Ibu sekalian, akan berkontribusi dalam membentuk budaya paling nggak di DPFK, dan kalau itu sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, itu bisa menjadi showcase, bisa dipertontonkan pada direktorat lain atau DPT lain, unsur-unsur organisasi di BRIN yang lainnya, sehingga tertarik atau ingin menerapkan konsep-konsep budaya keselamatan, budaya keamanan ini di tempat masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa berpengaruh banyak. Kemudian sekali lagi, model yang dikembangkan untuk budaya keselamatan dan keamanan ini bertujuan untuk membentuk budaya, jadi bukan untuk dipatuhi seperti apa peraturan atau regulasi. Ya. Membentuk budaya itu artinya apa? Artinya bahwa sekali lagi definisi budaya itu adalah perilaku atau pola pikir sekelompok orang, ya sekelompok orang. Jadi bagaimana kita mentransformasi pola pikir satu dua orang yang baik, tentu saja itu ditiru oleh yang lain sehingga menjadi pola perilaku, pola pikir, karakteristik sekelompok orang yang lebih besar lagi dan manfaatnya baik. Ya, jadi
dengan kata lain, model atau karakteristik indikator atribut yang saya sampaikan tadi itu tidak dipatuhi kata demi kata, ya kalimatnya tertulis apa itu dipatuhi, enggak, tapi bisa juga kita membangun daya yang sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Karena itu semua kan dikembangkan oleh orang luar, ya, orang asing, bukan orang Indonesia yang ikut membangun keselamatan dan keamanan itu. Contohnya apa ya, budaya lokal itu? Gotong royong. Nah, gotong royong itu definisinya di dalam model budaya keselamatan keamanan apa? Kemudian simbol atau slogan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, itu kan juga intisari dari budaya Indonesia. Itu di konsep atau model budaya keselamatan keamanan nggak ada itu Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga perlu kita kembangkan sendiri secara khas Indonesia. Kemudian strategi yang bisa diambil adalah meningkatkan saling pemahaman dan kerjasama. Dipahami bahwa ada penggiat budaya keselamatan yang berbeda, ya, ini bicara ekspatan ya, dengan penggiat budaya keamanan. Maka dua pihak ini kalau bisa saling ketemu, saling berdiskusi, saling bekerja sama, ini akan terwujud harmonisasi, akan mengarah ke harmonisasi. Maka langkah-langkah yang perlukan apa? Membentuk tim dan menentukan tujuan bersama. Ini proposal saja dari dokumen ini pernah diterbitkan tahun 2012 ini ya. Sampai sekarang belum terwujud 10 tahun lebih. Kemudian menyusun kesamaan indikator atau atribut yang bisa diintegrasikan. Seperti saya katakan tadi, unsur budaya itu ada yang sama, ada yang mirip, ada yang mudah diintegrasikan, ada yang sulit digabungkan, ada yang sama sekali nggak bisa digabungkan. Ini kita harus pahami bersama juga perbedaan-perbedaan ini. Tetapi yang bisa dilakukan sekarang adalah indikator yang sama itu diintegrasikan. Kemudian membangun kegiatan bersama dari penggiat budaya keselamatan dan penggiat budaya keamanan. Kemudian yang eksplisit yang bisa akhirnya terlihat menjadi quick win atau menjadi contoh yang bisa disajikan kepada pihak lain termasuk pada para pimpinan puncak itu adalah menetapkan dan menerapkan program untuk mempromosikan keberhasilan integrasi budaya keselamatan dan keamanan. Ini adalah langkah-langkah yang bisa diambil. Nah, kalau tadi kita lihat tahapan atau evolusi budaya, ini sekarang kita melihat evolusi atau tahapan dari integrasi. Jadi kalau diintegrasikan tahapannya bagaimana? Dari diagram ini kita lihat dulu yang paling atas itu adalah biaya dan upaya awal partisipasi pegawai dan organisasi. Dua hal ini yang mendorong ke arah positif ya. Kalau ada biaya, kalau ada upaya, itu akan semakin berkembang integrasinya. Partisipasi pegawai organisasi juga akan mendorong. Tapi sebaliknya akan mengurangi upaya kita atau menghambat, mempersulit upaya kita kalau implementasi dan pemeliharaan ini berat gitu ya, ini susah. Kemudian konflik dan masalah, misalnya nggak sepakat antara penggiat dan keselamatan dan penggiat keamanan, ini juga mengurangi upaya integrasi ini. Nah, kemudian kita lihat tingkat integrasi atau harmonisasinya itu perkembangannya seperti apa. Itu pertama tidak ada, ini saya yakin tidak terjadi ya. Kemudian mulai terjadi kerjasama, terus ada koordinasi, ya selain kerjasama juga koordinasi untuk kegiatan-kegiatan atau program-program tertentu bersama. Kemudian konsolidasi. Jadi konsolidasi itu contoh realnya itu timnya satu aja, yang mereka bergabung menjadi satu tim. Kemudian programnya yang tadinya program sendiri, program sendiri dikonsolidasikan menjadi satu program, gabung aja semua programnya, termasuk anggarannya, termasuk SDM-nya bergabung menjadi satu. Nah, terintegrasi itu sasaran akhirnya di mana organisasi sudah menerapkan nggak bisa disebut lagi budaya keselamatan dan budaya keamanan, tapi mungkin disebut kalau integrasi ini sudah terbentuknya budaya kerja atau budaya organisasi yang berfokus pada keselamatan dan keamanan. Itu definisi terintegrasi menurut saya. Jadi bisa kita wujudkan nanti dengan langkah-langkah yang sistematis. Dan kuncinya, menurut pengalaman saya, program-program ini semua adalah komitmen manajemen, komitmen pimpinan. Ya, jadi tadi kan ada perilaku pimpinan ya, perilaku pimpinan di budaya keselamatan juga ada kepemimpinan dalam keselamatan,
di budaya keamanan juga ada, perilaku pimpinan dalam keamanan juga ada. Dua-duanya itu nanti sangat signifikan pengaruhnya dalam pengembangan keselamatan dan keamanan. Rangkuman ini sudah sebagai penutup. Konsep, definisi, dan model keselamatan dan budaya keamanan telah disampaikan, nanti bisa diingat-ingat lagi. Kemudian peraturan dokumen yang terkait dengan budaya keselamatan dan budaya keamanan tersedia dari IAIA juga ada di mudah-mudahan Pak Biden juga nanti ada pedoman-pedoman yang berkaitan di print ya. Kita solid ya, harus mendukung. Suatu saat ada pihak yang akan membuat membuat entah peraturan, entah pedoman tentang budaya keselamatan dan keamanan. Kemudian untuk konsep budaya keselamatan itu ada 5 karakteristik dan 37 atribut. Sedangkan untuk konsep budaya keamanan itu ada 30 karakteristik dan lebih dari 300 indikator. Banyak sekali ya. Tahap evolusi budaya keselamatan dan budaya keamanan memiliki kemiripan karena sumbernya sama. Kemudian peran dan tanggung jawab masing-masing, baik itu organisasi, manajer atau struktural, dan personil individu telah ditetapkan. Itu sama juga baik di budaya keselamatan maupun budaya keamanan sudah ada pembagian peran dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir di BIN ini perlu dilakukan harmonisasi budaya keselamatan dan budaya keamanan nuklir sehingga terbentuk budaya kerja atau budaya organisasi baik itu di DPFK maupun di BRIN tingkat lebih tinggi lagi. Demikian rangkuman dari presentasi untuk sesi kedua ini yang sudah saya sampaikan mengenai pengantar budaya keselamatan dan budaya keamanan. Saya masih punya waktu nggak ya? Panitia, bagaimana? Saya masih punya waktu nggak? Masih, Pak. Silahkan. Sampai jam 3:15 ya? Betul, Pak. Ya, mungkin kita diskusi saja mengisi waktu. Tapi sebetulnya kalau pengajar berikutnya siap, nggak apa-apa sih dipercepat. Setuju nggak dipercepat supaya selesai dulu lebih cepat? Panitia tolong dicek Pak Teguh ya pengajar berikutnya ya? Pak Basuki, Pak. Oh, Pak Basuki, tolong dikonfirmasi kalau mau lebih cepat. Sementara itu kita akan diskusi punya waktu setengah jam sebetulnya. Tapi kalau lebih cepat nggak. Baik, Bapak Ibu peserta, kalau ada diskusi yang perlu disampaikan, termasuk sistem manajemen boleh juga. Kebetulan saya masih di sini.